Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Maria Pakpahan dari kelompok 9. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang anggaran neraca. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama di kelompok saya. Yang pertama Siska Maria Pakpahan, saya sendiri. Yang kedua Tuti Murniwati Zega. Yang ketiga Novi Octavia Siburian. Yang keempat Mele Aprilia Putri Silitonga. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu anggaran neraca. Anggaran neraca menurut Gunawan. Anggaran neraca adalah suatu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan. Menurut Supriyono, anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aktiva, utang dan modal pada tahun yang akan datang. Menurut Munandar, anggaran neraca adalah anggaran yang berisikan posisi finansial perusahaan yang akan datang yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan dijabarkan secara terperinci. Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 9, anggaran neraca adalah suatu anggaran yang menunjukkan taksiran pos-pos yang berada dalam neraca yang meliputi aktiva, utang dan modal di waktu yang akan datang untuk menunjukkan likuiditas suatu perusahaan. Kegunaan anggaran. Yang pertama, menyesuaikan dengan rencana strategi anggaran yang diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran. Memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan organisasi. Yang kedua, membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi setiap manajer. Pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi muncul selama proses penyusunan anggaran. Berbagai inkonsistensi tersebut diidentifikasikan dan dicari solusinya. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit dalam organisasi agar bekerja sesuai tujuan. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab anggaran tersebut memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelum tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Yang keempat, dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran menugaskan tanggung jawab pada setiap pusat tanggung jawab organisasi. Baiklah, penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Tuti Murniwati Zega. B. Tujuan dan manfaat. 1. Anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai anggaran periode yang bersangkutan. Anggaran ini dibuat dengan manfaat. 2. Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksinya terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau utang. 3. Sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yang ingin dihindarkan manajemen. 4. Sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lain. 5. Sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan terakhir, sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. C. Bentuk anggaran neraca. Dapat kita lihat seperti dalam gambar. Di atas nama perusahaan, anggaran neraca, dan juga periode. Di dalam tabel terdapat keterangan tahun A, tahun B, dan juga naik atau turun. Di dalam poin keterangan terdapat aktiva, harta, total aktiva, pasiva, utang, modal, dan juga total pasiva. Oke, next kita lanjut di slide ke-7. Kita bisa lihat di sini ada contoh kasus. Manajemen PT Selars Industri Sejahtera ingin menyusun anggaran neraca untuk tahun anggaran 2008.
Berikut ini adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen PT SIS untuk menyusun anggaran neraca tahun 2008. Pertama yang dibutuhkan itu neraca PT SIS per 31 Desember 2007. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada aset dan sebelah kanan itu kewajiban dan ekuitas. Aset lancar berupa kas dan bank, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, serta sewa bayar di muka, yang dimana total aset lancarnya itu 75.100, dan sebelah kanan tadi kewajiban lancar berupa utang dagang 24.000, utang bunga, utang pajak, yang dimana total kewajiban itu 44.900. Kita lanjut ke slide ke-8. Kita bisa lihat di sebelah kiri aset tidak lancar dan sebelah kanan ada ekuitas. Aset tidak lancar berupa tanah, kendaraan, peralatan kantor. Jadi total aset tidak lancarnya itu 360.000, dan di sebelah kanan ekuitas berupa saham biasa, saldo laba yang berjumlah 390.200. Jadi total asetnya 435.100, dan total kewajiban serta ekuitas 435.100 balance. Nah, lanjut ke slide ke-9. Itu yang kedua yang dibutuhkan adalah anggaran laba rugi tahun 2008. Anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008. Kita bisa lihat sama-sama di slide ini. Penjualan, beban pokok penjualan, saldo persediaan barang jadi, biaya produksi, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, yang dikurangi persediaan barang jadi, beban pokok penjualan, lalu ada laba kotor yang dianggarkan, beban operasional, beban depresiasi kendaraan, beban depresiasi peralatan kantor, beban sewa, beban perlengkapan kantor, laba operasi yang dianggarkan, pendapatan dan beban lain-lain, beban bunga, laba sebelum pajak penghasilan, estimasi beban pajak penghasilan, laba bersih yang dianggarkan. Baiklah, saya Mila Prilia Putri Silitonga akan melanjutkan pembacaan presentasi kami yang ketiga, yaitu anggaran biaya produksi tahun 2008. Dapat kita lihat di layar, yaitu PT SIS dengan anggaran biaya produksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008, yaitu bahan baku, saldo awal bahan baku Rp20.000, pembelian bulan Oktober Rp130.000, bahan baku yang tersedia Rp150.000, dikurangin persediaan akhir bahan baku Rp24.000, biaya pemakaian bahan baku untuk produksi Rp126.000, biaya tenaga kerja langsung Rp20.000, biaya overhead produksi Rp14.000, dan juga biaya produksi 2008 Rp160.000. Untuk selanjutnya, informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2008 adalah sebagai berikut. Penjualan tunai 2008 sebesar Rp20.000. Penerimaan kas selama tahun 2008 adalah sebagai berikut. Pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar Rp190.000. Penerbitan saham baru sebesar Rp70.000. Pengeluaran kas selama tahun 2008 adalah sebagai berikut. Pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar Rp136.000. Pembayaran sewa dibayar di muka sebesar Rp2.200.000. Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp1.000. Pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar Rp20.000. Pembayaran biaya overhead produksi sebesar Rp14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp7.500.000, dan pembayaran dividen sebesar Rp10.000. Penyelesaiannya, menyelesaikan penyusunan anggaran neraca yang dengan memasukkan data-data yang diperoleh dari langkah 1-12 ke dalam format anggaran neraca dapat kita lihat pada layar tersebut. Ada PT SIS dengan anggaran neraca per 31 Desember 2008 yang terdiri dari aset, yaitu aset lancar,
kas dan bank, piutang dagang, dan persediaan bahan baku, dan juga ada kewajiban dan ekuitas yang terdiri dari utang dagang, utang bunga, dan utang pajak. Silakan teman-teman perhatikan pada layar tersebut. Terdapat jelas secara detail jumlah aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi kami.